Shalom. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan mari kita berdoa bersama. Bapa kami di sorga, kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus, sehingga firman-Mu yang kami akan renungkan akan menjadi pelajaran yang penting dan berharga di dalam kehidupan kami. Tuhan bersama dengan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ebenezer secara harafiah itu adalah batu pertolongan. Ebenezer, batu pertolongan yang mengacu pada pembebasan dan pemeliharaan yang baru saja terjadi bagi orang Israel. Karena bantuannya secara spesifik, maka dibuatlah tugu peringatan. Dan itu adalah berbentuk permanen. Fakta bahwa Tuhan pada kesempatan ini membebaskan mereka, orang Israel dari musuh. Dan ini menunjukkan pemeliharaan Allah bagi mereka untuk masa depan yang sungguh-sungguh. Samuel ingin Israel memahami bahwa pertolongan Tuhan hanya milik mereka. Karena dari hari ke hari mereka menurut akan perintah Tuhan. Adalah baik bagi kita sebagai orang percaya untuk terus-menerus kembali ke Ebenezer itu. Ke batu pertolongan kehidupan, di mana di sana ada pembebasan, ada pemeliharaan yang datang untuk memberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan secara pribadi, kehidupan secara keluarga, bahkan untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati di dalam segala kehidupan yang Tuhan karuniakan. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 yang adalah dasar perenungan kita pada saat ini. Dikatakan 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kita lihat cerita ini sangat menarik. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7, di ayat yang kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara, mengapa kaum Israel mengeluh kepada Tuhan? Oleh karena mereka sering mengalami kekalahan. Terpukul kalah oleh orang-orang Filistin. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu. Seorang nabi memberikan peringatan. Nabi Samuel, dia mengingatkan, dia menegur dan memberikan solusi kepada orang Israel. Dia katakan, jika kamu sungguh-sungguh, maka engkau berbalik, datang kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak berkenan. Di dalam ayat yang ketiga tadi, dikatakan, jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret di tengah-tengahmu. Itu berarti bahwa di dalam kehidupan orang Israel, mereka hidup telah mencampur adukan antara penyembahan berhala
dan kehidupan mereka setiap hari. Walaupun mereka dikatakan sebagai orang-orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan, namun rupanya dalam praktek kehidupan mereka setiap hari, mereka telah jauh dari Tuhan. Terbukti di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dan kemudian kalau kita baca dalam ayat yang keempat, dalam 1 Samuel pasalnya yang ketujuh, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ada perubahan. Ada kerinduan untuk merubah akan segala tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan melihat bahwa ini adalah rahasia. Ini adalah kunci kemenangan mereka bersama dengan Tuhan. Ketika mereka menjauhkan akan penyembahan berhala. Dan di dalam ayat yang kelima, 1 Samuel 7, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Jadi selain mereka meninggalkan akan segala penyembahan berhala, mereka berbalik kepada Tuhan, dan yang kedua adalah mereka bersama-sama mereka datang untuk berdoa, datang untuk berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat yang keenam, juga di sana ada tindakan iman yang mereka lakukan, di mana ini adalah arahan atau petunjuk yang Tuhan berikan. Dikatakan setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Jadi tindakan iman selanjutnya, setelah mereka meninggalkan penyembahan berhala, mereka datang berdoa berseru kepada Tuhan. Dan tindakan yang ketiga adalah mereka berseru, mereka berpuasa sebagai tindakan iman mereka. Walaupun tiga hal ini mereka telah lakukan di dalam kehidupan mereka, walaupun ini telah mereka praktekkan dalam kehidupan mereka, namun masih ada keraguan di dalam hati. Itu dibuktikan di dalam ayat yang ketujuh. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Saudara, ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, dalam strategi perang orang Filistin, mereka berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik daripada untuk mengejar mereka terpencar-pencar. Ketika mereka telah berkumpul, ini adalah satu momen bagi orang Filistin, kesempatan untuk memusnahkan mereka sekaligus. Dan itu yang dilakukan oleh orang Filistin. Di pihak yang lain, orang Israel, mereka ketika mendengar bahwa orang Filistin juga datang untuk menyerang mereka, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Apa yang dilakukan oleh orang Israel selanjutnya? Di dalam ayat yang ke-8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Kita lihat, walaupun ada keraguan, walaupun mereka sebelumnya telah melakukan tindakan-tindakan iman, namun ketika mereka mendengar musuh, masih ada rasa ragu, masih ada rasa takut. Namun di saat yang sama mereka tidak berhenti untuk menyerahkan kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Samuel, doakan kami, berseru kepada Tuhan untuk kami, supaya Tuhan akan apa? Melindungi, menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Kemudian di saat yang sama,
Samuel dia mengambil seekor anak domba dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Ini tindakan iman selanjutnya. Setelah mereka meninggalkan penyembahan berhala, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka berpuasa, mereka berseru kepada Tuhan. Kemudian di sini mereka memberikan persembahan, korban bakaran kepada Tuhan. Tanda mereka mau merubah akan segala kehidupan yang lama. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan, bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Luar biasa. Sebelum mereka berperang dengan orang Filistin, tindakan-tindakan iman seperti ini yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita lihat apa selanjutnya, ayat yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kehebatan secara manusia, tapi dalam kisah ini, setelah mereka melakukan tindakan-tindakan iman sebelumnya, mereka serahkan itu kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika mereka maju berperang, bukan oleh karena kehebatan mereka, tapi dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan, lalu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat dan mengacaukan, mengalahkan orang Filistin itu. Di dalam Tuhan senantiasa ada kuasa yang besar. Tuhan sanggup memberikan selalu yang terbaik di dalam kehidupan manusia. Ketika mereka berseru, berserah kepada Tuhan. Dan ketika orang Filistin dalam kisah ini terpukul kalah, kemudian dalam ayat yang ke-12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana, ia menamainya Eben Heser. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan oleh karena kehebatan, bukan oleh karena kekuatan orang Israel, tetapi ini adalah pertolongan Tuhan. Batu pertolongan yang didirikan oleh Samuel dan orang Israel, itu mengingatkan bagaimana pertolongan Allah. Sebagai ucapan syukur atas pertolongan Allah bagi orang Israel, mereka datang untuk memuliakan Allah. Dan ini adalah satu momentum yang sangat berharga bagi orang Israel untuk terus-menerus mengingat akan segala kebaikan Tuhan yang mereka terima pada saat itu. Itu akan menolong mereka, itu akan mendorong mereka untuk terus mempercayai Allah yang hidup, yang dapat dipercayai dan dapat diandalkan di dalam segala aspek kehidupan mereka. Karena inilah pertama kalinya ketika mereka datang bertobat kepada Allah, mereka merasakan bagaimana pertolongan Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Dalam kehidupan saudara dan saya, aplikasi bagi kita semua. Apakah batu pertolongan itu juga kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari? Kalau berkaca dari pengalaman orang Israel, yang sebelumnya mereka hidup sudah mulai melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Di dalamnya ada penyembahan berhala. Di dalam kehidupan saudara dan saya di saat ini, apakah ada momen, apakah ada tindakan-tindakan di mana kita tidak mengandalkan Tuhan lagi? Apakah ada penyembahan-penyembahan berhala dalam tanda kutip? Di dalam kehidupan kita setiap hari, firman Tuhan memberikan pelajaran yang baik, kita tinggalkan itu. Kemudian kita datang untuk berseru kepada Tuhan. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Kemudian kalaupun
kita boleh berpuasa, bergumul dengan Tuhan, memohon akan segala kerinduan kita, segala apa yang kita pikirkan gumuli dalam hidup ini, serahkan itu kepada Tuhan. Dan momen pengalaman orang Israel ini, walaupun mereka ada ketakutan, mereka terus berharap kepada Tuhan. Mereka terus bergantung kepada Tuhan setiap hari. Dan di sana ada pengorbanan-pengorbanan yang mereka boleh berikan. Sebagaimana orang Israel, Nabi Samuel, mereka mempersembahkan domba untuk menjadi korban bakaran. Ketika ini dilakukan, maka pasti Tuhan akan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya dan Dia akan berikan itu yang terbaik. Di dalam kehidupan saudara dan saya, momen yang terbaik yang pernah saudara dan saya alami adalah ketika Tuhan, Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan selalu yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya dan memberikan pengampunan, memberikan jaminan dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Hidup kita sebagai anak Tuhan, marilah selalu memiliki kepekaan untuk mengetahui akan setiap momen yang penting yang Tuhan berikan, dan kita datang untuk bersyukur kepadanya. Kita datang untuk serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan bagian dari pertolongan Tuhan, Dia akan membentuk saudara dan saya. Dia akan melihat setiap peristiwa dalam hidup kita. Dan Dia akan menolong kita. Dia akan membentuk kita. Dan itu akan melahirkan satu rasa syukur dan perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan kepada arah yang lebih baik, tentunya perubahan dekat dengan Yesus setiap hari. Dalam momen ini, Ebenezer ini boleh memberikan pelajaran yang penting di dalam kehidupan kita. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 sekali lagi. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami semakin dikuatkan. Kami merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Sebagaimana pengalaman orang Israel dan Samuel ketika mereka dituntun oleh Tuhan. Akhirnya mereka boleh mengalahkan orang Filistin. Itu bukan oleh karena kehebatan mereka, tetapi oleh karena pertobatan mereka, penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan berperkara. Tuhan memberikan pertolongan dan kuasa kepada orang Israel, kepada mereka yang mau menyerahkan diri sepenuhnya, mau berseru kepada Tuhan, dan mau memberikan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya firman ini akan menjadi berkat dalam hidup kami senantiasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.